Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu memberikan nasihatnya di madrasah pada hari Ahad pagi 2 Zulqa'dah 545 Hijriah. Tidak benar kehendakmu kepada Al-Haq Azza wa Jalla, wahai gulam, karena engkau memang tidak menghendakinya. Setiap orang yang mencari selain dia tetapi mengaku menghendaki Al-Haq Azza wa Jalla, sesungguhnya batallah pengakuannya. Betapa banyak orang yang menghendaki dunia dan betapa sedikit orang yang menghendaki akhirat. Dan orang yang menghendaki Al-Haq Azza wa Jalla lebih sedikit lagi. Mereka adalah orang-orang yang amat sedikit di antara orang-orang yang sedikit. Mereka adalah orang-orang pilihan di antara orang-orang terpilih. Mereka hanyalah satu di antara jutaan manusia. Mereka pada hakikatnya merupakan raja di muka bumi, dan mereka merupakan tiang negeri. Karena merekalah maka bala dihindarkan, hujan diturunkan, dan ditumbuhkan tanaman dari bumi. Pada mulanya, mereka adalah orang-orang yang lari dari satu kampung ke kampung lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dan dari suatu reruntuhan ke reruntuhan yang lain. Jika diri mereka dikenal di satu tempat, mereka pun berpindah dari tempat tersebut. Segala sesuatu yang ada di belakang mereka, mereka membuangnya. Kunci-kunci dunia mereka serahkan kepada pemiliknya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dalam keadaan seperti itu, sehingga dibangunkan benteng di kiri kanannya untuk mereka. Kemudian mengalirlah sungai ke dalam hati mereka, dan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka. Setiap diri mereka adalah orang-orang yang dijaga, dilindungi, serta dimuliakan, dan mereka adalah orang-orang yang menguasai makhluk. Semuanya itu terjadi di luar pikiran mereka. Pada saat terjadi keadaan seperti itu, mereka harus menghadapi manusia. Mereka dapat diibaratkan sebagai dokter, sedangkan manusia lainnya dapat diibaratkan sebagai orang-orang yang sakit. Celaka, engkau mengaku termasuk golongan mereka. Apakah ada tandanya dari pengakuanmu itu? Apakah tandanya bahwa engkau dekat dengan Al-Haq Azza wa Jalla? Apakah namamu dan apakah julukanmu di kerajaan langit? Setiap malam, dengan apakah pintumu itu ditutup? Cermatilah, apakah makan dan minummu subhat atau halal mutlak? Periksalah dirimu, apakah engkau berbaring di dunia, akhirat, atau di dekat Al-Haq Azza wa Jalla? Pada waktu engkau seorang diri, siapakah yang menghiburmu? Pada waktu sepi, siapakah temanmu? Temanmu pada waktu sendiri, wahai pendusta, adalah nafsumu, syaitan, keinginan, dan pikiran-pikiran keduniaanmu. Pada waktu sepi, temanmu adalah syaitan manusia yang engkau jadikan sebagai teman jahat dan teman mengobrolmu. Camkanlah bahwa semua ini bukan merupakan perkara untuk bermain-main atau sekedar mengaku-ngaku. Ucapanmu seperti itu seperti ucapan orang gila yang sama sekali tidak berguna bagimu. Diamlah engkau, janganlah engkau bergerak di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla, serta dan tinggalkanlah adab yang buruk. Berbicaralah untuk sekedar memperoleh peningkatan jika engkau memang harus berbicara, dan engkau hendaknya senantiasa berzikir. Janganlah engkau mengaku-ngaku padahal hatimu dalam keadaan kosong. Segala sesuatu yang bersifat lahiriah yang tidak disertai batiniah adalah kebohongan belaka. Simaklah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ma soma man zolla ya'kulu luhuman nas. Tidaklah berpuasa orang yang selalu memakan daging manusia. Puasa itu bukan sekedar meninggalkan makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa saja, tetapi juga harus meninggalkan dosa. Itulah dimaksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau bergibah, takutlah kepadanya. Sesungguhnya gibah itu bisa memakan kebaikan sebagaimana halnya api memakan kayu. Orang yang bahagia tidak pernah membiasakan diri untuk melakukan keburukan tersebut. Tanda-tanda bahwa harga diri seseorang itu rendah adalah bahwa ia suka bergibah. Janganlah engkau memandang dengan syahwat, karena memandang yang demikian itu akan menanamkan kemaksiatan di hatimu, dan akibatnya akan tercela di dunia dan di akhirat. Janganlah engkau bersumpah dusta, karena ia membawa kepada kerusakan. Sungguh, sumpah dusta itu dapat menghilangkan keberkatan harta dan agama. Celaka, engkau merugikan agamamu karena engkau menggunakan hartamu dengan sumpah dusta. Jika engkau memang orang yang berakal, engkau tentu sudah seharusnya mengetahui bahwa perbuatan itu sangat merugikan. Engkau mengatakan, demi Allah, di negeri ini tidak ada seorang pun yang memiliki barang seperti ini. Demi Allah, barang itu sama dengan yang ini dan yang itu. Barang itu dariku hanya saja dengan harga sekian dan sekian. Padahal apa yang engkau katakan itu dusta belaka. Belum lagi perkataanmu itu engkau tambahi dengan sumpah palsu seraya berkata, demi Allah, aku mengatakan yang sebenarnya. Engkau akan buta dan lumpuh tidak lama lagi. Di hadapan Allah Azza wa Jalla, terapkanlah adab. Akan dihajar oleh neraka pada hari kiamat orang yang tidak belajar dengan adab agama. Ada orang yang berkata bahwa akan batal puasa dan wudhu orang yang melakukan 5 hal atau sebagian di antaranya. Kemudian ia berkata bahwa puasa dan wudhunya tidak batal, tetapi apa yang dikatakannya itu hanya untuk memberikan nasihat, peringatan, dan untuk menakut-nakuti. Mungkin saja besok pagi atau pada waktu yang lain, wahai gulam, engkau akan lenyap dari muka bumi ini. Tetapi mengapa engkau masih lalai? Sungguh keras hatimu. Apakah engkau ini batu? Aku telah menjelaskannya kepadamu dan kepada yang lain. Ternyata keadaanmu sama saja. Bukankah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi telah dibacakan kepadamu? Dan juga telah dibacakan kepadamu perilaku orang-orang terdahulu, tetapi engkau tidak mau mengambil pelajaran dari semuanya itu. Perbuatanmu tidak berubah karena engkau tidak mau mencontohnya. Orang yang bodoh adalah orang yang datang ke sebuah tempat, tetapi ia tidak bisa mengambil pelajaran dari tempat yang didatanginya itu. Penghinaanmu terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai gulam, menandakan bahwa ma'rifatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sedikit. Engkau berkata, mereka itu hanya dianggap wali saja karena mereka tidak hidup bersama kami dan tidak duduk bersama kami. Ketahuilah bahwa ucapanmu itu menunjukkan kebodohanmu terhadap dirimu. Jika pengenalanmu terhadap dirimu sangat sedikit, maka akan sedikit pula pengenalanmu terhadap kemampuan orang lain. Kepahamanmu yang sedikit terhadap dunia dan akibatnya, dan kepahamanmu yang sedikit terhadap akhirat, hal itu menyebabkan engkau jahil terhadap keagungan Al-Haq Azza wa Jalla. Tidak lama lagi engkau akan rugi dan menyesal di dunia dan akhirat, wahai orang yang sibuk dengan dunia. Penyesalan itu akan terasa pada hari kiamat nanti. Sebelum datangnya akhirat, hisablah dirimu. Jangan sampai engkau menipu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemurahannya. Sadarilah bahwa engkau berada dalam kemaksiatan, kesalahan, dan kezaliman yang paling buruk. Sebagaimana orang yang panas itu ingin mati,
Orang yang bermaksiat itu ingin berbuat kekufuran, bertaubatlah sebelum mati, yakni sebelum datangnya malaikat pencabut nyawa. Bertaubatlah wahai anak muda. Allah Subhanahu wa ta'ala mengujimu dengan bala itu supaya engkau bertaubat, tetapi engkau tidak sadar, bahkan engkau terus mendurhakainya. Tidak ada yang selamat dari ujian pada zaman ini kecuali sedikit orang saja. Ketahuilah bahwa dusta itu bencana, bukan nikmat. Tidaklah menambah derajat dan kemuliaan bagi orang yang menerima siksa karena dosa. Untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Tuhannya, kaum sufi itu diuji terlebih dahulu. Dalam menerima ujian, mereka bersabar bersamanya karena mengharapkan ridhonya. Jika telah sempurna ujian dan kesabaran mereka, sempurnalah pula kerajaan bagi mereka. Mereka menganggap diri mereka dalam kebinasaan jika tidak bisa menyempurnakannya. Ya Allah, janganlah Engkau binasakan kami. Kami memohon kepada Engkau kebaikan di dunia dan akhirat. Karuniakanlah kepada kami agar di dunia dapat memandang-Mu dengan hati kami, dan di akhirat dapat memandang-Mu dengan mata kami.